Masa aksi komunitas anak muda peduli anti korupsi Kampak bersama elemen lainnya yakni Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat, Laskar Jihad Anti Korupsi dan Forum Anak Jalanan pada Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022 kembali turun ke jalan, untuk memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Subang bersama Satgas Mafia Tanah segera menetapkan tersangka dan menangkap mafia tanah Pelabuhan Patimban yang diduga melibatkan Kepala Desa Patimban, ATR BPN Subang dan kawan-kawan termasuk mediator jangkrik yang harganya mencapai 7 miliar rupiah. Dalam orasinya Atang Sudrajat mengatakan bahwa seperti kita ketahui bersama, kasus tersebut sudah naik tahap penyidikan bulan Mei lalu dan kasus lainnya yaitu sewa tanah Bengkok naik tahap penyidikan bulan Oktober lalu. Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangkanya. Untuk itu kami mengajak warga Subang untuk mendukung gerakan Dukung Kejari Subang segera tetapkan tersangka. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran, kami selalu bersama Kejari Subang, serunya. Selanjutnya diungkapkan Atang bahwa sebagai informasi tambahan bahwa terkait masalah tersebut kita bisa cek langsung melalui aplikasi Sentuh Tanahku Survei Tanahku. Dan terkuak dalam rangkaian mafia tanah ini diduga ada sekitar 500 bidang tanah di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. Proses sertifikasinya menggunakan program Presiden yakni melalui redistribusi tanah objek Land Reform tahun 2021. Dan luar biasanya ada sekitar 69 bidang seluas kurang lebih 1 juta meter kubik, objeknya adalah Laut Teluk bernama Cirewang. Perlu diketahui bahwa identifikasi dan inventarisasi subjek dan objek, pengukuran, penelitian lapang dilakukan oleh anggota sidang PPL Panitia Pertimbangan Land Reform, sidang PPL sesuai SK Bupati, penetapan SK dan sampai penerbitan sertifikat. Laut Cirewang sudah bersertifikat diakui dan dibenarkan oleh pihak kantor ATR BPN Subang. Lebih jauh Atang memaparkan bahwa proses sertifikasi dasarnya adalah surat keterangan desa atas tanah timbul negara yang diterbitkan pemerintah Desa Patimban yang diduga fiktif. Lebih mirisnya pemilik nama yang tercatat dalam SKD hanya dipinjam KTP-nya saja dengan iming-iming uang sebesar 3-5 jutaan. Dan informasi terupdate masih kata Atang, bahwa proses sertifikasi tersebut diduga melibatkan oknum pejabat tinggi pengusaha papan atas dan tebaran cuan yang mencapai puluhan bahkan ratusan miliar. Selain itu dalam kesempatan ini Kampak mendesak pula agar Kejari Subang segera menyelesaikan tunggakan kasus korupsi lainnya, diantaranya, dugaan korupsi Pemdes Anggasari, pelaku lain kasus korupsi SPPD fiktif, pelaku lain dalam perkara BPPBB yang sudah memiliki kekuatan hukum yang sah, korupsi pengadaan jaring nelayan Patimban, kasus dugaan korupsi Bandes Pada Mulya, P21kan kasus korupsi CSR Alun-Alun Subang. Sementara itu Asep Sumarna Toha alias Abah Batman menyebut, ada bocoran dari sumber yang layak dipercaya bahwa proses sertifikasi dengan menggunakan fasilitas program Presiden sempat ditolak oleh ATR BPN Subang pada tahun 2018-2019, meski sempat ada salah satu pejabatnya ditawari uang 2 koper dengan alasan, pertama karena muncul akta jual beli padahal jelas ini adalah hadiah negara kepada masyarakat adat setempat dan tidak boleh diperjualbelikan. Kedua, penerima hak adalah benar-benar masyarakat setempat bukan dari wilayah sesuai target. Ketiga, ada sebagian objek adalah laut. Makanya ditolak karena memang melanggar peraturan perundangan. Tapi aneh tiba-tiba pada tahun 2021 sertifikat tersebut dapat diterbitkan. Ada apa dengan ATR BPN Subang, ungkap Abah Batman heran. Untuk itu dirinya bersama para pasukan militannya akan terus bergerak untuk mendukung Kejari Subang hingga kasus ini benar-benar diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Sikat abis siapapun yang terlibat di dalamnya tanpa pandang bulu termasuk mediator jangkriknya, tegasnya. Mengakhiri pernyataannya Abah Batman menyampaikan, bahwa hasil audiensi dengan Kasih Pidana Khusus dan Intelijen Kejari Subang, bahwa kasus sewa tanah Bengkok tinggal digelar ekpos untuk penetapan tersangkanya. Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, Peraturan Presiden nomor 15 batas sepadan pantai, Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 17 tahun 2016 tentang penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan kasus lainnya yaitu sewa tanah Bengkok naik tahap penyidikan bulan Oktober yang lalu.
pendukung gerakan dukung Kejari Subang segera tetapkan tersangka. Jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Kami selalu bersama Kejari Subang. Setuju teman-teman ya? Kita dukung semaksimal mungkin Kejaksaan Negeri Subang. Setuju teman-teman ya? Selanjutnya, sebagai ya, ini kita nggak main-main ini memberikan data-data ini membantu Kejaksaan Negeri Subang itu, termasuk Kejaksaan Agung kawan-kawan. Kita sudah berikan data-data yang lengkap ya, daftar nama-nama kawan-kawan, daftar ukur kawan-kawan, ya, beberapa sertifikat, ya, yakin sertifikatnya tidak diterima oleh penerima manfaat, ya, ini jelas, ini adalah program presiden yang perlu dicatat besar-besar ya, di garis bawahi, bahwa ini adalah program presiden sebanyak 500 bidang, ya, program presiden yang seharusnya penerima manfaatnya adalah masyarakat adat. Hai masyarakat adat kemana? Kan itu? Ya. Masyarakat adat di daerah Patiman lah, gak boleh di luar Patiman. Apa itu? Hah? Gitu. Tapi kan kebanyakan luar Patiman. Kampung Patiman ya. Mas, tapi masih ada juga kawan-kawan, saudara-saudara kita yang di BPN, ya, yang di BPN yang masih lulus ya, ditawari 10 miliar 2 koper itu ditolak kawan-kawan. Ya, tiba-tiba dia lengser. Ya, tiba-tiba yang baru masuk, oh diterima sebagai backing, ya. Ada juga pengusaha kapal atas, ya. Kenapa laut? Coba, ayo. Kenapa laut? Karena akses laut memudahkan untuk melakukan sesuatu. Wow. Luar biasa. Dari catatan kita ada 1 juta meter lebih. Gila. Sertifikatnya laut. Gila. Laut bukan, tapi di sertifikatnya disebut sertifikat tanah. Itu buat apa ya laut di sertifikat ya? Enggak, itu sertifikat tanah loh. Ya, di dalam sertifikatnya ditulis sertifikat tanah. Tapi faktanya laut, harusnya kan sertifikat laut ya. Ya, harusnya sertifikat laut kan. Nah, ini masukan buat kejaksaan nih, jangan lama-lama untuk menetapkan tersangka. Ini kan dari Mei loh, Mei sudah tahap penyidikan loh. Itu yang pakai tanahnya, dan yang terkini itu apa terpisah lagi kasus apa namanya, tanah bekoknya sudah tahap penyidikan.